Oke guys, sekarang ini long weekend ya kan. Kita libur nih. Jumat, Sabtu sama Minggu ya kan. Eh Tanggal 1 Mei peringatan Hari Buruh berarti May Day ya kan. Hari ini tuh 1 Mei dan kita akan melakukan perjalanan yang tidak biasa ya. Jadi kita akan ke pantai tapi camping ya. Dan kita akan ke pantai yang gue belum pernah nih ya. Pantainya itu deket Pangandaran. Jadi kayak ini tuh Pantai Madasari, ya berdekatan sih dengan Pangandaran ya. Cuman kan kalau ke Pangandaran tuh sudah sering ya kan, sudah sering terus kayak ya begitu aja gitu dan gue nggak tahu tuh camping ground Pangandaran di mana. Gue udah cari tuh gue nggak nemu, kenemunya tuh camping ground tuh kalau nggak Karapiak ya Madasari gitu ya. Makanya kita akan ke Madasari aja. Kita akan lihat nanti biaya tiketnya berapa, biaya si campingnya berapa, apakah ada biaya-biaya lain juga, apakah banyak perpunglian juga di sana apa enggak. Kita akan lihat nanti di sana dan kita akan menggunakan mobil listrik yang cuman range-nya 215 kilo. Jadi untuk mengamankan perjalanan sih kayaknya kita bakal berhenti di titik-titik aman ya. Maksudnya kayak baterai 30-40% kita charger, baru kita lanjut lagi gitu ya. Supaya aman aja perjalanannya karena ini kita kan perjalanan lumayan jauh ya, walaupun secara teori mobilnya nyampe nih karena jaraknya kan sekitar 200 kiloan juga ya, walaupun secara teori nyampe tapi karena ini perjalanan jauh jadi kita akan ambil aman ya. Terus buat emergency juga kita akan bawa si portable charger dia. Ini gede banget portable charger ya, kalau misalkan memang nantinya tidak ada si CCS2 atau DC charging, jadi kita akan pakai portable charger dan pastinya akan lebih lama untuk chargernya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi sampai kita menggunakan portable charger ya. Mudah-mudahan sih semuanya lancar ya kan. Sesuai harapan kita juga ngisi baterai dan lain-lainnya aman dan lancar gitu ya. Sekarang udah siang karena kayak ini hari Jumat kan. Jadi berangkatnya tuh setelah Jumatan. Ini jam satuan. Gak ada yang jam 2, 13.44. Sekarang 13.44. Dan yang lebih gongnya lagi adalah kita akan ke sana tuh membawa dua peliharaan. Kita akan membawa dua kucing. Karena waktu hari apa ya? Hari Kamis gitu kalau nggak salah, hari Kamis tuh kucing ini ya, nih kucing yang tadi putih itu ngalangin jalan. Gue tuh malam-malam lagi lewat mau ke rumah, terus ada kucing si putih ini ngalangin jalan ya kan, dan nggak mau minggir nih dia ya. Dia tahu nih jalan pas banget buat mobil, dia nggak mau minggir nih ya. Dia nih dia nggak mau minggir. Ternyata dia bersaudara ya, ada satu lagi. Nanti gue kasih lihat. Dan karena kita perginya sekitar 2 hari dan ini masih anak kucing, jadi kita akan bawa untuk menjamin keselamatan mereka. Gue takutnya mereka kelaparan di rumah gitu ya, walaupun kayak kita udah kasih makanan banyak, takutnya kan kalau masih kitten kayak gitu mereka bertingkah di rumah, takutnya nanti kita pulang mati kan. Itu kan gimana dong, udah di rescue mati di rumah. Jadi kita akan bawa mereka, itu juga tantangan. Gue baru pertama kali ini eh melakukan perjalanan yang lumayan jauh dengan membawa seekor, dua ekor anabul. Gue baru pertama kali ini perjalanan jauh bawa hewan. Kita akan lihat, dan kita nggak di hotel misalnya, kita camping. Nanti akan seribet apa, tonton aja videonya. Jadi sekarang kita akan berangkat dulu, let's go. Oke guys, kita baru beres siap-siap tadi sekitar setengah jam ya, dari jam 13.45. Sekarang jam 14 lebih nih, mau jam setengah 3 sih. Nih ya bentar. Nih 14.18, baterai kita 82, range 174 dan cuacanya mendung ya kan. Kita ke bawah nanti akan ke tempat penyewaan si alat camping dulu ya kan, karena kan kita nyewa tenda, terus sleeping bag yang kayak gitu gitulah. Nanti kita ke situ dulu, terus kita juga ke rumah nyokap gue dulu karena kita ngambil dulu kompor portable. Kita juga udah bawa penumpang tambahan kita nih ya, si dua kitten ya kan. Jadi kita begitu agendanya nanti setelah beres dari rumah nyokap, setelah ngambil kompor portable karena kan kita mau ke camping ya. Jadi kita bawa kompor portable, nanti setelahnya
Kita akan charger dulu si mobil ini sampai 100%. Jadi kita akan start tuh dari 100, nanti kita hitung, kita reset trip A, nanti kita ngecas lagi di mana, ngabisin baterai berapa, dan kita akan terus hitung terus sampai nanti kita sampai ke tujuan kita, Pantai Madasari, Pangandaran. Jadi kita berangkat aja, let's go. Perjalanan ini tuh lumayan mendadak ya, karena baru kepikiran kayak tadi pas baru beres Jumatan, kayak gimana kalau misalkan kita bikin video ke sana gitu ya. Dan dengan konsep camping, gue juga baru booking si alat-alat campingnya tuh bener-bener tadi ya kan. Dan ya langsung minta diambil sekitar jam 2 dan kita meleset, ternyata kita siap-siapnya setengah jam ya kan, lebih lama karena kan kita bawa anak kucing ya kan, jadi harus lebih banyak yang disiapin. Kalau lihat dari Google itu perjalanan sekitar 6 jam, nanti dari sekitaran rumah nyokap gue itu sekitar 6 jam buat ke Pantai Madasari. Berarti kalau misalkan kita beres ngambil alat-alat itu ke rumah nyokap dan lain-lain, berarti kita tuh kemungkinan nyampe itu jam anggaplah kita baru beres buat ngambil-ngambil jam 4 gitu ya. Karena kan sekarang setengah 3 nih. Jam 4 berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita baru sampai Madasari jam 10 malam dan kita masih harus mendirikan tenda di sana. Luar biasa guys. Dan gue bukan orang yang berpengalaman terkait camping-camping. Semoga sih gampang ya mendirikan tendanya. Maksudnya tendanya yang gampang gitu loh, nggak yang sulit-sulit nih ya. Semoga aja. Udah dekat sama tempat pengambilan si outdoornya nih, cuman 7 menit tapi cuman 7 menit, cuman 350 meter tapi 7 menit ya kan, macetnya begini gimana guys. Macetnya memang nggak ketolong ya. Bojong Soang tuh aduh ampun deh kalau udah macet tuh ya, cuma 350 meter 7 menit. Hari ini gue juga baru benerin HP ya kan. HP ini udah rusak berapa bulan ya, nggak dibener-benerin karena ya udahlah pakai HP yang lain dulu yang ada gitu kan. Sekitar 3 bulan kayaknya ini rusak, sekarang baru diganti. Itu kerusakannya tuh di layar, jadi layarnya tuh pertamanya tuh tiba-tiba mati ya kan. Tiba-tiba mati terus ganti, itu ganti dulu tuh, ganti pakai layar baru nyala, tiba-tiba layar barunya nggak bisa disentuh ya kan, nggak bisa disentuh. Dan dari situ nggak mau benerin karena kan harga si layarnya lumayan ya, si Samsung A80 ini kan ya. Udah deh tahan dulu tuh kucing deh, eh, tahan dulu dan baru dibenerin hari ini ya, karena kayak nggak tahu sih, bertepatan aja hari ini kita bikin konten dan handphonenya dibenerin juga. Ini belum dilepas nih si labelnya. Nah, layar baru ya kan. Oke. Wow, nih sekarang jam 15.09. Kita terjebak macet. Udah tinggal 300 meter lagi. Oke guys, kita udah sampai sih tempat pengambilannya dan tempatnya emang agak di gang. Ini juga gue bingung nih ya, gue ikutan parkir di pinggir jalan. Untungnya lagi ada yang servis internet, jadi kita bisa nyelip di antara-antara mereka. Gue kayak jolim banget. Udah, kita cepet-cepet aja. Oke guys, kita jalan dulu ya ke tempat si penyewaannya. Lihat jalannya macet banget ya kan. Agak masuk di si penyewaannya. Lumayan jauh juga masuknya. Aduh, mana nih? Mana gue parkir begitu ya kan?
Gue udah masuk lumayan jauh, mungkin sekitar 150 meter kali udah masuk, tapi masih belum nemu si tempatnya. Gak ketemu guys, udah keliling, tapi kita coba tanyain orang karena dari sepi ya kan, mau nanya tuh membingungkan karena titiknya kalau di maps tuh bener-bener baru masuk banget katanya itu udah alamat dia, tapi ternyata enggak ya kan, dan kita udah masuk-masuk gang. Aduh, mobil pinggir jalan kayak gitu kayak banyak banget pikiran gue ya. Ini gimana ya kan, gue nggak bawa HP yang ada WhatsAppnya lagi. Akhirnya kita nemu setelah kita nanyain warga ya. Di sininya nomor 146 ya. Di sininya dia nomor 42. Bagaimana dong? Dan mulai hujan guys. Nih, hujan. Dan ini orangnya nggak ada, gimana? Ini digembok. Aduh. Ya udah beres guys. Hujan. Kita udah ngambil nih segala rupa perlengkapan tenda sama sleeping bag. Saatnya kita kembali lagi. Oke, udah beres tadi pertanyaan. Ternyata kita nyasar dan temannya di depan ya kan. Gue kayak terlalu fokus ngelihat nomor dia. Ternyata nomornya berbeda dengan di spanduk dia. Harusnya gue kayak udah insting aja kalau nggak nanyain warga sih tadi udah nggak akan tahu deh ya. Terus ini juga masih macet guys, dan hujan juga, macet juga. Kita mungkin ada perubahan agenda kan, tadinya mau ke rumah nyokap dulu baru kita charger kan. Nah, karena chargeran depan rumah, sebenarnya sih gue tuh mau charger tuh depan rumah ya kan, seberang rumah tuh kan ada chargeran listrik. Cuman udah 3 mingguan itu dia tuh error ya kan, dan akhirnya nggak bisa dipakai. Nah makanya jadi kita nanti akan ke charger yang terdekat dengan rumah, langsung deh itu ke rumah baru kita berangkat. Soalnya kayak jaraknya juga cuman sekitar sekiloan lah dari charger ke rumah, jadi kayaknya nggak akan terlalu berpengaruh dengan statistik akhir nanti perjalanan si mobil. Let's go. Oke guys, kita udah sampai di tempat charger ya. Sekarang ini jam 4 pas dan baterai kita 79%. Estimasi auto chargernya 31 menit, tapi sih biasanya piling-piling gue tuh sekitar 20 menitan dia. Karena estimasinya kadang lebih jauh daripada real time dia. Jadi kita tungguin dulu ini penuh, baru nanti kita akan ke rumah nyokap gue ngambil si kompor portable ya. Karena kayak sayang kalau misalkan kita nyewa juga kalau misalkan barangnya ada gitu kan. Jadi kita tungguin dulu penuh sambil kita jajan dulu, beli minum dan snack dan lain. Guys, baterainya udah 100. Kita reset dulu si trip A nya. Oke, udah 0 ya. Saatnya kita melanjutkan lagi perjalanan. Sekarang 16.25. Kita ngambil dulu kompor portable. Oke, kita sampai di rumah nyokap gue buat pinjam kompor portable dia, dan ini kita cuma nempuh 1,7 kilo ya dari tadi chargernya, dan restnya masih 210 dan baterainya masih 100%. Oke, sekarang 16.33. Bentar ya, kita ambil dulu. Ini kompor portable-nya, saatnya kita melanjutkan perjalanan. Oke, kita akan berangkat guys. Ini 16.41, kita akan menempuh jarak 6 jam 29 menit 194 kilo, dan perkiraan tibanya 23 lebih 10 atau jam 11 lebih 10. Nanti sekitar 2 jam perjalanan, karena biar kucing gak stres juga ya, gue takut kucing ini stres karena masih anak-anak, dan ini perjalanan jauh mereka yang pertama. Kita akan berhenti dulu di sekitaran Limbangan ya, itu Garut kalau nggak salah. Sekalian charger, sekalian si kucing agak dibawa keluar dan lain-lain biar dia nggak stres. Kalian mungkin nanti kita sholat dan istirahat kayak gitu. Dan gue melupakan suatu hal yang penting guys ya. Kita kita kan harusnya ngambil kompor portable itu bareng sama si panci buat sukinya kan. Gue lupa pancinya.
gue cuma ngambil kompornya doang ya kan, dan kita udah di jalan dan ini udah mau masuk tol. Kayaknya nanti kita beli aja ya kan, kayak mungkin di supermarket apa di mana, kayak kalau ada yang panci yang ya bentuk apapun lah, yang penting bisa kita pakai buat suki-sukian gitu ya, atau kita bikin mie bisa kita pakai, akan kita beli dulu tuh itu yang kayak gitu, biar kepake ya kan. Kita udah ngambil kompor portable jauh-jauh bermacet-macetan nggak kepake kan sayang juga gitu ya, jadi biar kepake kita akan beli ya. Semoga sih masih pada buka kali ya, kalau masih jam segini, masih jam 5 ini sekarang kan. Oke, kita akan masuk tol Buah Batu dan kita akan exit di Cileunyi ya. Setelah itu sih nggak ada tol lagi, jadi ya udah jalan biasa deh full sampai ke tujuan. Tol Cileunyi itu tol yang ini ya, apa namanya, lumayan unik pemandangan dia karena sebelahnya ada KCIC sama kayak kalau lagi di MBZ. Nah ini, dan ini adalah tol terbampi nih ya, kalau lewat sini tuh aneh. Jadi aduh, kalau dari Buah Batu ke Cileunyi tolnya tuh bumpy. Setiap ada sambungan jembatan itu tuh bumpy, beda ketinggian sama jalanan bawahnya. Gak ngerti deh ya. Nih, kalau dulu nih yang pas begitu area tiang-tiang KCC ini, kan dia tengah jalan ya. Si tanah yang di tolnya keangkat. Sekarang sih udah diturunin lagi ya. Cuman dulu ngeri loh ini keangkatnya. Tinggi banget. Kalau ada truk di kanan kecepatannya lumayan, gue yakin keguling sih. Dan ya ini komplainan ya, kayak gue merasakan tol di mana-mana dan baru tol Cileunyi doang yang dari dulu kenapa bumpy dan cuman dikasih keterangan hati-hati beda tinggi. Benerin goblok ya kan, pengguna tol bayar tuh, lihat tuh, anjay anjay sebegitu guys. Bisa terbang barang-barang kalau nggak direm tuh. Tadi mobil depan juga begitu ya kan, kalian lihat sendiri lah. Ini rest area 147. Rest area 147 itu berarti rest area terakhir. Soalnya belum ada rest area lagi kalau misalkan kita lanjut tol ke Cisumdawu. Cisumdawu belum punya rest area. Sampai ke Sumedangnya kan belum ada rest area. Kita tahu deh kesananya udah ada belum ya. Ini bumpy banget. Heran ya kan, bertahun-tahun gak dibenerin loh. Hey, Jasa Marga nih, ya ruas tol Cileunyi gimana kok begini? Kok ruas tol lain bisa halus-halus waktu sambungan jembatannya, kok Cileunyi nggak bisa ya? Kenapa? Malah kalian kasih keterangan hati-hati beda tinggi. Ya gue juga tahu goblok beda tinggi ya kan. Cileunyi ini benar-benar ya, perkembangannya sangat luar biasa sekali ruas ini. Kalau dulu ya kalian kalau pernah lihat setiap mudik, Cileunyi itu selalu jadi simpul kemacetan karena ya gimana ya, dari arah yang Jatinangor Sumedang ketemu, terus yang dari arah Cicalengka ke Garut juga ketemu, terus yang dari arah Bandung mau intinya belibet banget jalannya, dan akhirnya menjadi kayak gini, banyak jalan-jalan flyovernya, banyak ada underpassnya, dan ya menjadi tidak macet sekarang di sini ya. Kita akan ke kanan ke Garut, ke arah Tasik Garut. Ini waktu pertama jadi kayak wow, Cileunyi jadi seperti ini, transformasi yang luar biasa sekali. Dulu nih waktu awal jadi jelek nih, sambungannya bukan beton gitu tapi besi yang pas diinjak tuh gujruk lumayan dalam juga tuh besi. Sekarang sih jadi nggak halus juga banget juga, cuman ya lumayan lah. Saatnya kita mencari yang jual panci ya kan. Mana ya, ini ada Borma tapi Bormanya lawan arah kita, dan kalau kita muter jauh banget muternya nantinya.
Ya, itu adalah jalanan yang kalau keluar kota tuh agak menyebalkan. Kayak gimana ya, di kanannya truk pelan, terus mau masuk ke kiri juga ya kiri pelan wajar sih, cuman kayak kalau truk pelan di kanan kan kayak kayak gimana gitu ya, ngapain juga gitu loh, gimana jadi mau nyusul gak bisa, jalurnya cuma dua. Jadi ini termasuk jalur yang menyebalkan sih kalau dilewatin tuh. Lihat tuh truknya tuh depan tuh, kanan kiri truk ya kan, ngalangin jalan orang ya kan, cepet enggak mereka pelan bersama di lajur kanan dan lajur kiri. Terima kasih supir truk. Oke guys, sekarang kita udah menempuh 35,6 kilo ya. Sekarang jam setengah 6 dan sisa baterai kita 84% dengan range 193. Dan jalanan agak padat karena ini long week ya. Tuh, depan juga kita dari tadi agak-agak padat sih. Kita udah masuki lingkar Nagreg. Tuh jalan bolong kok bisa di situ ya. Masuki lingkar Nagreg. Dulu sebelum jadi searah jalan sini itu pasti macet, apalagi lagi liburan kayak gini pasti macetnya kan. Oke guys, sekarang jam 18.13, baterai kita di 86% ya kan. Kita udah nempuh jarak itu berapa nih? Kita lihat 50,2 ya. Dan baterai kita di 86%. Tadi sih 84 kalau nggak salah, ini gue baru videoin. Dan sekarang baru aja azan maghrib ya tadi berapa menit yang lalu. Jadi kita mau istirahat dulu sekalian kita ya melaksanakan ibadah maghrib. Sekarang baterainya 98% dan kita udahin aja chargernya. Kalau kalian kenapa kok nggak di 100%-in? Seperti yang kita tahu, mobil ini kalau 100% dia benar-benar gak ada tahanan sama sekali. Dia benar-benar los, ngegorolong gitu ya. Kalau bahasa Sundanya mah benar-benar los gitu kan. Nah makanya kita di 98% aja, karena jalanan kita juga kan pegunungan, banyak turunan ya kan. Takutnya kalau benar-benar los cuman ditahan remnya panas ya kan. Karena kalian tahu sendiri waktu kita ke Purwakarta itu baterai bener-bener awet kan. Gue takutnya kalau 100% nanti dia bener-bener gak berkurang sama sekali kalau dikasih turunan. Jadi mendingan kita di 98 aja. Kita lanjutin dulu, kita lanjutin lagi trip kita untuk menuju ke Pantai Madasari ya. Itu camping di sana, tapi kita akan nyari makan juga di jalannya nanti sambil ini. Karena udah waktunya jam makan malam juga sini, ini jam 7 ya. Sekarang 18.27, kita akan melanjutkan perjalanan ya. Oke, let's go. Kita lanjutkan perjalanan. Dari tadi karena kita posisinya memang dikelilingi oleh rumah-rumah warga ya. Jadi banyak warga yang interest tadi ya. Apalagi baru sholat maghrib dan banyak yang baru pulang dari masjid dan lain-lain. Jadi interest gitu terhadap mobil, kayak oh ngecas ya kan. Kayak gitu. Karena mungkin jarang ada yang charger kali ya di daerah mereka. Jadi menjadi daya tarik tersendiri. Dan bulannya bulat banget ya. Bulannya terang sekali malam ini. Artinya cuaca cerah ya. Ayo kita cari makan dulu.
lagi beli dulu panci guys, sama alat-alat makan kayak garpu sama sendok. Sekarang jam berapa ya? Jam 9 kali, jam 8 ya, jam 8. Udah ini kita mau makan, kita belum makan. Kita makan dulu guys ya, sekarang jam 9 ya kan. Luar biasa sekali, dari tadi nyari kayak kelewat. Baterai 84, range-nya 178, dan kita udah menempuh jarak berapa nih? 88,6. Nanti kita lanjut lagi, dan sekarang udah jam 9 juga kan. Kita makan dulu. Oke guys, kita udah beres makan ya kan. Dan melanjutkan perjalanan ya kan. Baterai itu 84. Kita akan meregangkan kucing-kucing ini, karena kan tadi kan per 2 jam kita harus berhenti buat lepasin dia biar dia nggak stres kan di jalannya. Dan kita akan berhenti itu di Ciamis nantinya. Itu mungkin dari sini sekitar berapa ya, sejam kali ya kan, sekitar sejam. Dan kita akan charger juga walaupun baterai kita masih banyak, tapi ya kita perlu berhenti karena kucingnya kan. Let's go, kita berangkat. Oke guys, sekarang jam 21.45, baterai kita di 80%. Kita ngecas dulu. Ini di daerah Tasik ya, daerah Tasik. Oke guys, sekarang di Tasik ya, dan kita lagi berhenti karena dari tadi si anak kucingnya sudah tidak sabar, dia udah tantrum dari tadi ya. Jadi kita lagi ngelepasin dulu dia biar dia pegangan dulu di luar mobil. Ini baterai kita tadi 80% ya kan. Terus estimasi ngecasnya sekitar 30 menit. Kita juga ada nempuh jarak tadi itu sekitar 100 berapa gitu ya. Ya itulah. Jadi sambil istirahat, sambil si kucing pada keluar ya kan, sambil nunggu mobil juga penuh. Nanti kita lanjut lagi. Oke guys, baterainya udah penuh. Ini 2208 sekarang. Baterainya gue sengaja 100%in karena jalanan di sini tergolong datar, masih aman. Next stop kita di Banjar sambil ngelepasin kucing-kucing kayak tadi lagi biar nggak ngereok di jalan ya. Jadi next stop Banjar. Itu kemungkinan jadi pemberhentian terakhir sebelum kita memasuki arah ke Pangandaran. Let's go. Oke, baterai kita udah 100 karena ternyata tadi file yang sebelumnya si audionya nggak ada. Jadi tadi udah 100, memang sengaja dibikin 100, nggak kayak tadi di 98 ya. Karena jalanannya lumayan datar, jadi cukup aman untuk kita sampai ke 100 gitu ya ngisi baterainya. Dan kita akan berhenti sekitar 1 jam dari sekarang tuh di Banjar buat ngelurusin kaki-kaki si anak-anak kucing gitu ya. Sekalian juga kitanya sebagai manusianya juga istirahat bentar gitu ya. Karena ngecas tuh kalau dari 80 dari itu tuh cepet banget, hitungan berapa menit tadi ya, 10-15 menit kayak udah penuh gitu kan. Dan jalanannya lumayan lenggang, jalanannya enggak terlalu padat dan cenderung lancar sih. Banjar ini bisa jadi pemberhentian terakhir kita guys, karena kayak gue
Gak tahu deh nanti ada lagi gak charger gitu ya yang menuju ke arah Pangandarannya. Kalau ngelihat dari maps, ke Pantai Madasari ini harusnya lebih dekat daripada ke Pangandaran. Cuman nggak tahu tuh ya, soalnya gue belum pernah ke Madasari kan. Ini pertama kali ke Madasari dan tujuannya adalah camping. Luar biasa emang. Mudah-mudahan lancar-lancar aja ya agenda camping kita, walaupun kita bukan anak alam, tapi semoga kita bisa bikin tenda nanti cepat dan segala macam, karena harusnya sih perkiraan tadi kan dari Bandung harusnya kita sampai sana tuh jam 11 kan. Tapi kan ternyata banyak ABCD yang terjadi ya, dan kita tidak bisa hanya berhenti sekali doang ya kan untuk charger di estimasi baterai 30-40%. Karena kucing reog ya, kucing reog kita harus sering-sering berhenti gitu ya. Per 2 jam tadi kita berhenti, dan mungkin ini Banjar akan menjadi pemberhentian terakhir kita sebelum lanjut sampai nanti tujuan kita di Pantai Madasari Pangandaran. Bener gak sih dia alamatnya Madasari Pangandaran? Gue masih bingung ya kan. Nanti kita cek di Google apakah alamatnya bener Pantai Madasari Pangandaran atau Pantai Madasari aja. Kita udah sampai Banjar guys, tapi si anak-anak kucingnya itu tidur, jadi kita bisa libas aja sih. Jadi kita nggak harus ngecas di Banjar karena baterai kita juga masih banyak banget. Jadi kita akan langsung lanjut aja ke Pantai Madasari. Kayaknya kita akan ngecas, tapi ngecasnya di daerah Padaherang kayaknya. Itu udah benar-benar dekat banget sama tujuan kita sih. Jadi kayaknya itu akan benar-benar jadi titik charger terakhir buat kita nih ngecas gitu ya di Padaherang sebelum kita sampai ke Pantai Madasari. Oke, let's go aja. Oke guys, kita sampai di Padaherang. Baterai kita tadi 79, sekarang udah 80, dia baru naik. Sekarang jam 23.44 ya. Estimasinya biasa 30 menit, tapi seperti biasa bakal 20 menitan. Oke guys, karena kita tadi nggak pakai maps ya, gue kirain tuh jalannya tuh tetap sama kayak ke Pangandaran. Ternyata enggak, ternyata berbeda. Dan kita sekarang jadi memutar ya, karena kita ngambil jalan itu buat yang ke Pangandaran. Nah, karena gue udah lelah, lu lihat nih kantong mata udah kayak begini ya. Kita lihat ya kalau ke Karapyak itu gimana. Kita lihat ya. Nah, ke Karapyak itu 35 menit guys. Jadi buat sekarang kita akan ke Karapyak dulu aja, karena jaraknya lebih dekat dan kita udah capek gitu ya, udah salah jalan gini muter dan lain-lain kayaknya tidak memungkinkan dengan kondisi yang sekarang ya. Ini juga udah malam gitu kan. Terus tadi juga kalau jalannya ke sana gue nggak tahu tuh jalan bagus apa enggak. Jadi kita akan ke Karapyak di luar planning awal. Dan kita akan lihat nanti kalau misalkan besok agendanya akan seperti apa. Apakah kita akan tetap ke Madasari untuk melihat kayak gimana,
atau kayak gimana. Nanti kita lihat kondisi fisik gue nya gimana nih ya. Kalau misalkan gue nya kuat mungkin kita bisa ke Madasari, tapi kalau misalkan gue nya nggak kuat ya mungkin kita cuman ke Karapiak, terus pulang atau mungkin Pangandaran dan lain-lain. Kita lihat besok ya. Tapi untuk sekarang setelah selesai charge kita akan ke Karapiak dulu aja karena jaraknya cuma setengah jam dari sini. Beda banget jalannya sama ke Pangandaran. Kalau Pangandaran itu jalannya gede. Memang sih kalau kalau cuman kalau ke sini jalannya dia lebih kecil dan sepi. Semoga sih gak nyasar ya. Ini kalau menurut maps 11 menit lagi sih sampai. Kan lihat nih mapsnya dia ngarahin ke kanan sedangkan kanannya rumah. Gimana nih? Aduh gimana dong? Kita coba lihat ke ini kan ada jualan ya. Waduh, kemana nih? Mana jam 1 malam ya kan? Gimana? Ya Allah, ya Allah. Oke guys, dengan perjalanan yang tadi begitu ya kan? Terus kita nemuin yang juga lagi camping ya kan? Kita ya udahlah sebelahnya aja walaupun kayak ini rame juga gitu loh. Tuh, sananya juga ini ada pantai tuh. Banyak nelayan yang ada di tengah laut tuh bawa-bawa senter tuh. Gue juga nggak tahu mereka nyari apa, tapi yang jelas kita mau diriin dulu tenda karena ini udah jam 1 malam. Tendanya udah jadi guys, kayaknya nggak kelihatan juga. Nah, Anabul juga udah di situ. Dia udah ditutupin tuh pinggir-pinggirannya biar nggak terlalu angin juga. Mobil di belakang kita. Dan ya udah saatnya istirahat. Ini udah jam 2. Sekarang jam setengah 6 guys, dan mataharinya belum kelihatan karena langitnya mendung. Dan apa namanya, di sini tuh ternyata cukup berisik karena ombak itu menghantam ke bebatuan yang ada di pinggir pantai. Udah terang sih terang, cuman mataharinya nggak kelihatan.
Nah sekarang gue mau suki-sukian guys, karena kan kemarin udah belanja tuh, cuman kan kemarin kemalaman datangnya. Kompornya sih aman ya kan. Kucing sih udah makan juga tuh, mana satu lagi tuh, itu ngumpet terus itu tuh, sama itu tuh. Nah sekarang bagian gue yang makan kan, ini nyuci ini gimana. Gue udah beli sabunnya sih ya kan, tapi kayak oh ya ternyata kalau kita ke alam kayak gini, air bersih itu penting. Mungkin nantinya kita tambahin gitu ya di atas mobil kayak buat akses air bersih. Ini ribet nih nyucinya nih. Oke, kita cuci dulu si perlengkapannya. Karena bekas solasinya sulit hilang, jadi dia dipanasin dulu nih buat ngegerus si lem bekas solasi. Seperti biasa sangat disayangkan orang-orang tidak tertib ya, buang-buang sampah dan mengakibatkan pesisir pantainya banyak berbagai macam sampah. Sayang banget sih ya, udah kayak ini viewnya udah bagus nih, ini pantai ini ya, tapi banyak sampah di pesisirnya. Sekarang setengah 8 guys. Kita juga udah cukup puas untuk berada di Karapiak ya. Kayak ya tadi kalian lihatlah gitu, begitu pemandangannya dan ginilah alam sekitarnya gitu ya. Dan karena merasa kurang, ada yang kurang gitu ya, kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke Pangandaran. Karena ke Pangandaran sekitar berapa berarti dari sini, 30-40 menit kali ya. Tapi sebelum ke Pangandaran mungkin nanti kita akan ke pom bensin dulu buat bersih-bersih kali ya. Dan kita akan beberes dulu tendanya. Oke, beberesnya udah beres guys nih. Pokoknya kalian kalau aktivitas di alam jangan lupa untuk diberesin lagi. Jangan nyampah sembarangan. Kalau ada tempat sampah kayak gitu, dibuanglah ke tempat sampah. Kalau misalkan nggak ada, bawa dulu sampahnya ke plastik. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi di alam kayak gini. Oke, kita lanjut aja. Sekarang kita akan bebersih dulu ya. Kita cari dulu WC umum, pom bensin, masjid atau apapun itu buat bebersih dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pangandaran. Oke, kita perjalanan menuju ke Pangandaran. Dan ini nih, kenapa semalam kita bisa bingung lewat jalan ini. Jalanannya begini, pinggirannya pantai ya kan. Gimana nggak bingung? Mapsnya ngarahin ke rumah warga ya kan. Kondisi udah jam 1 malam ya kan. Gimana itu? Kayak nggak ada apa-apa petunjuk lagi ya. Jalanannya minim penerangan, bukan minim lagi, nggak ada penerangan jalanan ini. Benar-benar sepi pol ya kan selama perjalanan. Pokoknya dari jalanan utama sampai ke sini kita tidak berpapasan dengan orang lain, mau motor mau mobil nggak ada ya kan. Oke guys, kita sampai di pom bensin dan kita akan ke toilet dulu untuk bersih-bersih badan ya, sama mungkin ganti baju segala macem lah ya kan. Baru kita akan melanjutkan perjalanan ke Pangandaran. Dari sini sih kayaknya udah deket ke Pangandaran, kita lihat ya. Kita berapa menit lagi nih ke Pangandaran. Nah, maps Pisugian kita tuh masih banyak banget, karena kayak gak tahu ya, kurang
kurang selera aja tadi pagi kayak makan. Tahu kan apa ya kan. Pantai Pangandaran. Ya lokasinya nggak nyala. Ntar. Cuman 15 menit lagi. 7,3 kilo kita ya. Itu bentar banget ya. Oke guys, gue udah bersih-bersih dan sekarang kita akan ke Pantai Pangandaran dengan estimasi waktu 15 menit. Tiba-tiba rame banget, banyak mobil yang istirahat. Terus juga kita udah ke minimarket buat beli minuman. Kayaknya di pantai agak suasananya gitulah, agak udaranya panas-panas gimana gitu ya. Oke. 15 menit kita menuju Pantai Pangandaran. Oh by the way ya, tadi di Karap ya, waktu malam tuh memang waktu di gerbang tuh kan kosong, nggak ada orang ya. eh Tadi waktu di gerbangnya ada orang dan tiketnya itu 6.000 ya kan, per orang. Gak tahu deh kendaraan apakah ada tiket masuk kendaraan sama ada tiket parkir kendaraan, nggak tahu kan. Soalnya waktu malam nggak ada ya kan, nggak ada orang tuh jam 1 malam. Jadi gue juga bingung kayak ini gimana nih, kita kita ke arah keluar tapi kita mau bayar gimana gitu ya. Kayak ya udahlah ya kan. Jadi buat pengurus Pantai Harapiak, mohon maaf karena waktu datang nggak ada orang di posnya, gimana dong. Oke, kita sampai di Pangandaran jam 9 pas dengan sisa baterai 79%. Estimasi jaraknya masih 154 dan kita telah menempuh jarak sejauh 221,2 guys. Luar biasa walaupun kita batal gara tidak sesuai rencana awal, tapi ya luar biasa kita bisa sampai ke sini ya. Kita kan tadi lagi nyari tempat camp ya dalam Pangandaran, terus kayak nemu ada taman baru ya kan, terus ada parkirannya dan bener-bener pinggir pantai banget. Tapi gue takut tuh tanahnya tuh apa namanya, masih itu loh, apa, soft buat diinjek. Ini kelihatannya soft, soft. Aduh, soft gak ya? Memang pantas ya Pangandaran tuh menjadi pantai favorit di Jawa Barat karena ya alamnya begini guys gitu loh. Oke, ya yang lain indah sih, indah juga, cuman secara fasilitas dan lain-lain Pangandaran tetap menjadi yang terlengkap dan menjadi paling ramah si alamnya bagi wisatawan. Ombaknya nggak terlalu gede, pantainya luas ya kan, pasirnya nggak terlalu banyak karang juga, dan ya inilah Pangandaran, pantai terfavorit di Jawa Barat. Dan ya normalnya Pangandaran ya ramai gitu ya, apalagi lagi musim liburan kayak gini. Ini cukup ramai juga nih, banyak wisatawan ya. Dan ada yang sangat disayangkan yaitu sampahnya. Kenapa ini sampahnya berserakan kayak gini? Liburan sih liburan, tapi tolong dong ini sampahnya jangan sembarangan buangnya. Udah banyak tempat sampah masih aja sembarangan ya. Kalau gak mau buang sampah, telan sama bungkusnya. Hal yang jarang terjadi kalau lagi ke Pangandaran terjadi.
hujan ya guys. Padahal ini jam 10.15 ya. Nih, ntar ya. Nih, jam 10.15. Sisa baterai kita 73% karena dari tadi mobil nyala karena si kucing kan tidur ya, jadi nggak dikeluarin, terus dia diam di mobil, otomatis AC-nya nyala terus dari tadi. Makanya baterai agak lumayan kuras karena kita dari tadi muter-muter bikin konten dan lain-lain. Ini mobil nyala nih AC-nya dan sekarang hujan nih. Hujan dan kita mau nyari space buat ngediriin tenda. Kenapa? Ngantuk guys ya kan, kayak semalam tidur belum benar gitu ya, jadi kayak mau tidur dulu deh ya. Kita mau ngedirin dulu tenda, terus mau tidur dulu ya sejam kayak ya, baru dari itu kita mungkin aktivitas lagi, makan, pulang dan lain-lain. Tapi sekarang lagi hujan, jadinya kita lihat nantilah, kita cari dulu tempatnya aja yang memungkinkan untuk kita mendirikan tenda, baru kita oke, kita cari dulu tempat buat kita berdiriin tenda. Hujan gede guys, mulai banjir karena hujannya, dan tendanya ada beberapa titik kebocoran. Tidak sehabis kebanjiran guys, dan kayak sialnya ya, ini kan semua area kering nih, kayak tempat yang gue tadi pilih ini doang yang banjir sepetah gitu doang. Kayak luar biasa sekali kehokian gue kan. Sehabis hujanan kita bikin mie biar membalikkan mood setelah kebanjiran. Oke guys, cuacanya panas lagi dan kita akan lanjut perjalanan pulang ya. Tapi kita akan beli dulu oleh-oleh ya, buat orang-orang di rumah ya kan. Oke guys, gue udah beres beli oleh-olehnya. Kita akan pulang sekarang. Kita sekarang akan pulang ya. Sekarang jam 15.14. Baterai kita 66%. Range-nya 134 kilo. Dan kita udah menempuh jarak 245 kilo. Kita akan ngecas lagi nanti di Banjar. 2 jam perjalanan dari sini. Itu 55 kilo, berarti range kita harusnya sisa sekitar 80 kiloan. Kita charger dulu di Banjar sekaligus kita nanti makan atau mungkin lain-lain lah sambil nunggu charger. Let's go. Kita udah sampai Kalipucang guys ya. Dan sekarang 15.42 tuh. Baterai kita sisa 61%, range masih 1,3. Banyak banget ya, di luar ekspektasi dia. Padahal kan perkiraan tadi sisa range begitunya mau nyampe Banjar tuh 80, kayaknya bakal di atas 80 km. Perjalanan kita kali ini di luar dugaan ya. Kayak apa ya, yang namanya, ya namanya juga pengalaman kali ya. Niatnya ke mana jadinya kemana, karena kayak udah pede banget, oh pantai ini tuh arahnya ke sini gitu loh. Ternyata enggak, ternyata arahnya tuh beda, dan ternyata ketika ngambil arah yang ke Pangandaran, ke Madasari itu jadi berputar dan lebih jauh ya semalam juga kan.
udah capek, udah kayak berharap itu kayak cuman setengah jam lagi gitu dari si Padaherang sampai ke pantai gitu ya, ternyata harus 1 jam setengah. Oh tidak, ya kan. Makanya udahlah, Karapiak dulu aja. Ternyata Karapiak pantainya eh apa ya, kalau dibilang bagus, bagus ya kan, cuman memang banyak sampah. Kalau banyak sampah sih itu ada dua faktor sih. Satu, pengurus. Kedua, pengunjungnya nggak tahu diri, ya kan. Sama, Pangandaran pun banyak sampah juga gitu loh. Cuman karena si Karapiak ini lingkupnya lebih kecil, jadi lebih kelihatan. Ya Pangandaran juga sebenarnya kelihatan juga banyak sampah gitu ya. Dari tadi juga kita dari pagi diguyur hujan terus ya, dari jam berapa tuh sampai kita mau pulang diguyur hujan, dan sekarang panas, yang panas banget ya kan. Sampai gue bingung nih kalau difokusin ke baju, ya udahlah fokusin ke baju aja. Pantai Karapiak tuh gue baru pertama kali ke situ ya, karena setiap ke Pangandaran tuh selalu pasti tujuannya Pangandaran, Pangandaran, Pangandaran gitu ya, nggak pernah kayak kepikiran pengen ke Karapiak, ke Madasari, mana pantai mana lagi yang ada di Pangandaran tuh ya, nggak pernah gitu kepengen untuk mencoba pantai itu, karena kayak dengan jarak yang jauh ya, kayak nggak mau buat coba-coba gitu loh, maksudnya takut tidak memuaskan gitu kan. Tapi kalau misalkan buat preferensi di konten, ya itu kan kita jadi cari pengalaman baru ya, mau tidak mau kan, maksudnya tuh tujuannya bukan berwisata pure kan, tapi kan tujuannya adalah untuk menjadi video referensi, ya kan, video hiburan dan lain-lain gitu. Makanya ya udahlah kita ke Madasari gitu pada awalnya. Tapi ternyata kita salah jalan ya, salah jalan mengakibatkan berputar terlalu jauh, akhirnya berpindah lah destinasi. Mungkin nanti kita akan ada video lain, kita bikin lagi lah ya kan, bikin lagi kita trip ke Madasari gitu ya, khusus kita ke sana, karena kan kita udah tahu tuh jalannya, oh jalannya ternyata dari sini beda sama ke Pangandaran kayak gitu, walaupun bisa dari arah Pangandaran tapi berputar gitu ya. Dan semalam tenaga udah nggak ada, itu udah jam, Karapiak aja kan jam 1 malam ya. Kayak, aduh, udah nggak ada tenaga tuh buat ke Madasari, kalau misalkan harus 1 jam setengah lagi, aduh nggak deh ya kan. Takutnya kenapa-napa karena memang kondisinya udah capek. Terus jalan ke Karapiak luar biasa ya kan, gelap. Oh, ke, pertama-tama tuh ada marka jalan dulu tuh begitu masuk, walaupun gelap ada marka jalan. Makin ke sini marka jalannya hilang. Jalan sih memang segede gitu-gitu aja ya, mungkin kecuali pas mau mendekati pantai gue ngerasa kayak itu jalan jadi semakin kecil, gak tahu cuman perasaan doang ya. Dan sepanjang kita dari jalan utama ke Karatya, kita nggak papasan sama motor, nggak papasan sama mobil, kan ngeri ya kayak ini, jangan bener gak tengah hutan ya kan. Walaupun dengan kondisi yang banyak rumah warga, memang banyak rumah warga, cuman kan kalau misalkan nyasar di tempat-tempat yang kita nggak tahu dengan kondisi tengah malam kayak gitu, agak ngeri rasanya gitu loh. Ini juga pengalaman camping pertama gue secara mandiri ya, yang tidak bersama temen-temen gue, gak bersama organisasi komunitas lain-lain, benar-benar berdiri sendiri, harus berdiri tenda sendiri, nggak bisa kayak tinggal tidur doang, nggak bisa, karena ya harus segala sendiri ya, semuanya masak segala macam udah kayak harus sendiri. Dan ternyata yang gue rasain tuh adalah air bersih itu penting kalau misalkan kita sedang beraktivitas outdoor kayak gini, karena kan kita perlu cuci tangan, cuci apa. Makanya kalau misalkan emang nantinya kita bakal bikin konten untuk camping dan lain-lain, kayaknya gue bakal nyediain air bersih deh yang lumayan banyak gitu ya di belakang mobil.
buat cuci tangan, cuci piring, cuci apa gitu kan. Karena kerasa banget. Semalam juga kan beli galon itu habis sampai sekarang. Itu pun dihemat gitu ya dengan cara nyuci yang kayak begitu. Kita cuci cuci piring pinggir pantai itu pun dihemat dan habis ya kan air galonnya, karena ya ternyata kebutuhan untuk seperti cuci piring kayak gitu tuh ngabisin airnya lumayan gitu kan. Kalau di rumah kan nggak kerasa ya, kalau di rumah ada wastafel dan lain kan nggak kerasa air habis banyak, toh kitanya nggak effort. Kalau di sini kan effort, kitanya harus nuangin air lah apalah pakai galon segede gaban gitu ya. Jadi ya itulah, kalau misalkan kita mau camping, kalau secara equipment kayak matras terus sleeping bag, tenda itu sih aman sih, lumayan juga aman sih. Cuman eh, itulah secara air bersih agak sulit ya kan. Kalau chargeran untungnya karena mungkin kita pakai mobil ya, dan kebetulan di mobil ini ada mode camping mode, jadi HP bisa di charger walaupun keadaan si mobil kita kunci gitu ya, HP tetap bisa charger. Jadi HP sih nggak ada yang mati satupun gitu ya, untuk tag video lain-lain masih aman banget gitu. Kalau pakai motor mungkin agak PR juga ya, karena mau dinyalain terus ya. Kalau motor listrik ya oke lah ya dinyalain terus gak ada masalah. Cuman kan kalau motor bensin mau ngecas handphone terus dinyalain terus agak PR juga. Ya mobil bensin pun sama, kalau misalkan dinyalain terus buat cuman ngecas HP sayang bensinnya gitu kan. Maksudnya kita mobilnya listrik terus ada camping mode ya, sedikit banyaknya kebantu lah soal-soal kelistrikan buat HP. Itu kebantu banget, apalagi kalau misalkan mobil ini ada V2L yang bisa kayak nyalain Magicom gitu ya, atau apa, blender gitu kan ya. Itu wah, itu camping udah berasa di rumah deh ya, udah bisa main PS ya kan di alam gitu kan. Nih punya mobil Brio nih, nih plat belakang lu kasih apa nih stiker hitam-hitam pakai mata aja nggak kebaca ya kan. Maksudnya apa, biar kalau lu nabrak lu nggak bisa dilacak sama orang. Kalau lu ngelanggar lu bebas gitu. Tolol ya kan, nih yang punya Brio ini siapa nih, goblok ya kan. Kalau lu ngerasa lu nggak akan macem-macem di jalan, nggak usah lah plat di siapa ini di kaca film apa gimana nih hitam-hitam kayak gini. Kenapa sih harus ditutup-tutupin? Mau melakukan kejahatan ya? Ini panas banget guys, sorry ya pakai kacamata ya. Silau guys ya kan, kenapa gue nggak mau bikin video dari tadi. Silau ya kan, silau. Masya Allah banget pokoknya. Jalanan buat ke Pangandaran ini ya, dia tuh dulu tuh jelek mampus aji ya kan. Kayak lu kalau ke Pangandaran udah pasti banyak ngabisin waktu di jalan, karena jalanan daerah mana ya dulu, mungkin daerah-daerah sini lah ya kan, intinya yang udah lewat dari Banjar apa Banjarsari itu jelek gitu, sampai kayak ya harus pelan, lubangnya segede udah gitulah, luar biasa sekali lah pokoknya ya kan. Tapi ya itulah, pemerintah membenahi dan jalannya sekarang jadi bagus ya, jadi kalian bisa lebih cepat kalau misalkan mau berwisata ke Pangandaran. Begitulah ya, nanti kita akan update lagi kalau misalkan kita udah sampai ke Banjar. Guys, kita udah masuk ke Banjar ya. Ini sekitar 4 menit lagi. 1,7 kilo ya.
sisa baterainya 45 kilo dengan sisa range 104. Kita udah nempuh jarak 307,5 dan sekarang jam 4 lebih 4 di atas ekspektasi karena kayak expectnya kan kita sisa range 80 ya, ternyata dia masih di 100. Lumayan lah ya. Oke, kita 1 menit lagi sampai di tempat charger ya, karena peliharaan kita pada tidur jadi nanti AC-nya bakal mobilnya kita nyalain aja. Jadi kita nyari makan karena kan ngecasnya dari 45% ya, lumayan juga gitu. Kalau misalkan ditungguin tuh berarti sekitar mungkin 40 menitan, makanya udahlah kita tinggalin aja. Begitu guys, dan mudah-mudahan tidak error ya. Kalau error ya berarti kita ngecas di kota selanjutnya, yaitu berarti Banjar Ciamis. Kita akan cari di Ciamis berarti kalau error. Kita lagi makan dulu guys ya, sambil nungguin mobil penuh karena sejam lumayan, jadi mendingan makan dulu aja lah ya. Jadi guys, kita baru beres charger udah 100% ya kan. Sekarang kita range udah kembali ke 210 ya. Kita udah nempuh 309,1 km. Kita akan langsung ke rumah pulang. Kemungkinan besar sih kita akan charger di area-area dekat rumah biar nggak kosong aja sih. Nanti jadinya nyampe rumah ya, nanti kita hitung lah bareng-bareng berapa persen sih yang kita habisin dari Bandung ke Pangandaran balik lagi, berapa persen sih yang kita habisin si baterainya ya kan, dan berapa biaya yang keluar dari pengecasan si baterai. Nanti kita bahas di akhir video. Sekarang let's go dulu, kita akan pulang. Kita sampai di Limbangan guys ya. Sekarang jam 21.08 dengan lalu lintas yang tadi kalian lihat luar biasa padat gitu ya. Sisa baterainya 60% dengan range 139 dan kita udah menempuh jarak sejauh 403,3 kilo ya. Luar biasa. Perjalanan kita masih panjang, kita charger dulu sekaligus istirahat ya. Sebenarnya nyampe rumah, cuman kan apa namanya, biar enggak ini sampai rumah tuh biar enggak kosong banget gitu, karena kan
kita mau ngitung biaya kan, jadi kayak dari Bandung 100 nyampe juga 100 gitu kan, nanti baru kita bisa hitung tuh biar nggak kejauhan. Kalau misalkan nyampe rumahnya nol nanti bingung biayanya berapa. Kita charge dulu. Oke guys, kita akan bikin video closing. Ini udah keesokan harinya dan suara gue udah kayak gini. Kemarin udah sampai tuh jam 12 ya. Udah capek banget gue, ini gak bisa kayak harus bikin video lagi dengan suara yang kemarin suara hampir gak ada ya kan. Gue masih pakai baju tidur, sekarang jam 7. Ih, gak enak banget ya pakai baju tidur di kamera kayak gini. Gue harus ganti baju dulu gak sih? Oke, kita ganti baju. Walaupun kita belum mandi, ya maafin ya guys ya. Kayak, aduh, gue harus beres-beres mobil juga soalnya gue belum siap untuk terkena air. Mohon maaf ya kan. Oke, semalam tuh kita nyampe di 75% ke rumah ya baterai itu, dan kita tuh menempuh jarak sejauh 454,6 km bersama anak-anak kucing yang masih bayi ya. Dengan anak kucing yang masih bayi tuh mereka aman di jalan, walaupun perjalanan kita jadi lama karena kayak dikit-dikit mereka berisik, udah mulai tangan mereka keluar kandang dan pegang-pegang ke tangan gitu ya, udah kayak gitu. Kita udah harus berhenti tuh, udah harus kita biarin mereka mau kayak jalan-jalan dulu, makan dulu, minum kayak apa, kayak intinya mereka pengen keluar deh dari mobil ya. Dan perjalanan jadi lama sih. Perjalanan pulang juga tuh yang harusnya kalau secara normalnya itu 6 jam ya, mungkin dengan istirahat orang normal mungkin jadi 7 jam. Kemarin kita tuh melakukan perjalanannya jadi 9 jam karena mungkin ditambah charger, ditambah si kucing, ya gitulah pokoknya. Jadi kalau kalian mau perjalanan jauh sih kayaknya mendingan jangan bawa hewan sih kalau menurut gue ya. Gue ini pertama kali bawa hewan dan kayaknya tidak akan terulang lagi karena ternyata seribet itu, kecuali mungkin momen-momen si hewannya pas dia ulang tahun gitu ya, oke lah. Cuman kalau misalkan kitanya yang mau perjalanan jauh ya kita jangan bawa hewan soalnya agak ribet tuh di jalannya. Terus baterai mobil ini sih awet, lumayan awet sih ya. Kita memang ya, kalian waktu berangkat juga kan lihat ya, kayak kita ngejas dari 80% kita charger karena harus berhenti penuh penuh. Waktu berangkat itu baterai kita tuh tidak pernah menyentuh di bawah 80%. Karena sudah masuk 80%, setelah kita ada jalan sekitar 2 jam kita berhenti, kita charge. Mungkin level baterai terendah itu waktu pulang. Karena kan pengecasan terakhir kita tuh di Padaherang ya. Terus kita harus ke Karapiak dulu, dari Karapiak ternyata gue terpikirkan untuk gimana ini kalau ke Pangandaran aja, karena kan memang lumayan dekat kalau dari Karapiak ke Pangandaran. Kalau ke Madasari kan masih lumayan ya. Ya baterai mungkin di level terendah di situlah, karena itu sekitar 45% ya kita waktu di Banjar ngecas arah pulang itu. Ini juga merupakan perjalanan terjauh gue menggunakan si mobil listrik ini. Ini gak enak banget di kamera ya, galon ini ya.
Oke, dia mencolok banget gak sih? Nah, oke kita lanjut. Apalagi ya? Biaya-biaya udah terlampir ya di video ya guys. Oh, konsumsi si listrik. Aduh, handphone gue mana lagi? Ya di rumah. Bentar ya, gue soalnya harus lihat itu satu-satu. Gue belum lihat itu berapanya. Nanti kita masukin ke kamera, kita jumlahin gitu ya. Bentar, gue ambil HP dulu. Oke, gue udah bawa handphonenya. Pertama, kita tuh charge sampai penuh nggak usah dihitung aja kali ya, karena kan itu kayak dasar awal banget. Kita tuh selama perjalanan keberangkatan, kita tuh melakukan pengisian sebanyak 3 kali ya. Di Limbangan, terus di Ciamis, Cikoneng tuh masuk Ciamis sempat Tasik ya? Ya kayaknya sih Ciamis. Ya Cikoneng, Cikoneng itulah ya videonya ini. Terus kita juga melakukan pengisian terakhir di Padaherang. Di Limbangan yang awal charger kita itu ngecas ngabisin 6.883 perak ya. Terus pengecasan kedua pas di Cikoneng itu kita ngabisin 9.991 ya. Kita ngisinya 4,05 kWh tuh. Emang kalau yang di Limbangan berapa? Oh, yang di Limbangan cuma 279 kan. Nah, terus charger terakhir nih di Padaherang. Ini kita ngabisin 10.016 perak. Kita ngisi 4,06 kWh. Itu malam banget tuh jam chargernya ya. Nah, terus kepulangan kita chargernya cuman 2 kali aja ya. Pertama itu di Banjar yang kita sambil makan. Waktu di Banjar itu karena memang baterainya kita sekitar 45%, jadi kita ngabisin 26.940 perak ya. Terus kWh yang masuknya 10,92 kWh. Kapasitas mobil ini itu baterainya sekitar 18 kWh-an lah guys. Nah, terus ini charger terakhir kita nih jam 10 nih. Ini kita ngabisin 19.341 dengan total kWh yang masuk ke mobil 7,8 ya kan. Jadi totalnya berarti kan anggap 7.000 10 17 11 27 27 tambah 26 52 52 tambah 27. Jadi total dari semuanya kita itu ngabisin 72.000 untuk pulang pergi dari Bandung ke Pangandaran, ke Karapia ke Pangandaran, terus balik lagi dari Pangandaran ke Bandung. Itu kita cuman ngabisin 72.000 aja. Itulah kesaktian mobil listrik ya guys. Kita bisa sangat irit sekali terkait energi. Kalau misalkan pakai mobil biasa, itu biasanya gue tuh habis di 300 sampai 400 ribu, ya kan? Karena ya begitulah kalau ke Pangandaran kita tuh banyak mampir sana sini, mobil nyala terus gitu ya, belum lagi ya intinya gitulah. Sama aja kayak mobil listrik kemarin juga dia hampir nyala tuh seharian gara-gara memang ada anak kucing di mobil. Makanya baterai kita agak boros waktu kita diem di Pangandaran karena ya mobilnya nyala terus gitu ya. Tapi dengan mobil nyala terus kita cuma habis 72.000 doang gitu ya. Ya intinya pada video penutupan ini gue ingin meminta maaf kepada kalian karena tidak sesuai dengan agenda awal kita ya. Yang harusnya kita kan secara planning kan harusnya ke Madasari ya. Tapi ternyata banyak satu dan lain hal ya kan yang menyebabkan rute perjalanan kita berubah gitu ya. Itulah namanya kita cari pengalaman, terkadang banyak sesuatu yang tidak terduga gitu ya. Namanya juga kita baru pertama mau ke Mandasari, terus terlalu tahu dengan tidak lihat maps ya. Itulah intinya kalau kalian mau ke tempat baru pakailah maps ya kan, biar
kalian gak nyasar ke salah jalan dan jadi muter-muter ya kan. Camping ini menyenangkan sebenarnya, cuman memang harus dibarengi dengan keproperan sih kalau menurut gue. Kenapa? Kayak sesimpel air bersih itu harus ada. Soalnya kalian ngeliat kan kemarin ribetnya kayak cuci tangan aja ribet, mau cuci piring ribet. Memang harus sih kayak kalian punya jerigen gitu ya yang buat air bersih. Ya gitulah intinya, kalau mau camping tuh persediaan air bersih memang penting banget. Kalau buat air minum sebetulnya pakainya cuma sedikit, cuman kalau keperluan air bersih buat bersih-bersih itu keperluannya memang banyak dia. Kita cukupkan videonya karena durasinya sudah sangat panjang sekali. 2 hari kita melakukan pengambilan video ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai detik ini, yang menyaksikan suara gue dari normal sampai kayak gininya. Pokoknya nanti kita akan melakukan perjalanan ulang lagi mungkin ya. Kita akan ke Madasari, bener-bener ke Madasari, dan kita udah tahu jalannya kemana. Nanti kita akan buat video ulangnya lagi. Gimana menurut kalian tentang video ini? Like kalau kalian suka video ini, dan subscribe kalau kalian belum subscribe agar akun gue bisa berkembang dan terus bisa membuat video-video seperti ini. See you on the next video guys. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan sekali dalam video ini. Gue juga masih belajar. Makasih guys.